Pas sebenarnya. Pas kan sebenarnya. Bukan deh. Katanya Pak Andre kita tunda jadi habis April karena kita baru ke sini. Iya, komunikasi ya. Iya. Padahal jam 10 sudah. Udah kesini lagi. Iya, ketemu lagi lah. Kalau nggak apa-apa. Sering aja ketemu aja. Iya. Jadi sambil kita dulu santai untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama izinkan Ulut sebagai bahasa Banjar aja lah. Biar kita akrab gitu loh. Sebagai para sehat di Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi dan Kobra Tanah Bubu. Ulut sebagai strukturnya para sehat atau di atas sehat. Jadi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang telah meluangkan waktunya hadir di sini. Walaupun ada bis tadi komunikasi, tapi itu tidak masalah. Itu kita sebagai teman, sebagai sahabat soal biasa itu, karena tidak ada manusia yang tidak sempurna. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan bersama pengurus terima kasih atas kehadiran dari Kesbakol untuk datang melihat sekaligus apa yang perlu kami tantangani atau kelengkapan apa yang perlu kami penuhi lagi, kurang atau bagaimana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami juga Pak mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah di apa istilahnya diterima di sini. Kami dalam pada hari ini dalam rangka verifikasi faktual Pak keberadaan organisasi. Nah kemarin memang Pak Ibu Ketua sama Sekjen, Sekretaris Pak Sekjen ada ke kantor Pak. Ada sedikit kekurangan Pak. Sekjen kemarin di antaranya adalah biodata mungkin sudah dilengkapi juga sama ini Pak KTP pengurus. Nah sebenarnya itu aja sih Pak kekurangannya. Terus kemudian kami mohon izin perkenalan dulu Pak. Oh ya. Ini Ibu Kabid Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Ulun Kasubit Ormas, Ya. Staf Administrasi Bujana, Pak Anas Politik, Pak Edi juga di organisasi Pak. Gini. Oh, ya. Di organisasi. Maksud kedatangan kami juga di sini Pak untuk mengetahui secara mendalam lah. Kemarin juga sudah dijelaskan juga sedikit oleh Ibu Ketua posisi apa Yayasan Kobra ini Pak. Sebenarnya memang sangat membantu pemerintah daerah kalau menurut penjelasan Ibu Ketua kemarin bahwa kita di Kesbangpol ada program P4GN Pak, program pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Nah, ini sangat membantu pemerintah daerah khususnya bagi mantan pecandu Pak ya. Karena ini kan rehabilitasi, berarti mantan pecandu narkotika di Kabupaten Tanahbubu. Mudah-mudahan nanti kedepannya program-program yang ada di Yayasan Kobra ini dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Kita juga pemerintah daerah Pak, mohon izin ulun sampaikan lagi informasi bahwa kita dalam pengurusan pembentukan BNNK Pak, Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Nah mudah-mudahan nanti kalau kehendaknya pimpinan khususnya Pak Bupati dan Pak Wakil kemarin minta supaya bukan cuma kantor BNNK juga, tapi ada memang apa semacam tempat untuk rehabilitasi juga ini. Jadi bukan cuma ada penindakan, tapi ada pencegahan sampai rehabilitasinya. Mudah-mudahan Yayasan Yayasan Kobra ini bisa bersinergi dengan pemerintah daerah Pak. Jadi itu harapannya. Mungkin untuk surat pemberitahuan keberadaan insya Allah besok sudah bisa kita terbitkan karena sesuai SOP. Setelah ada permohonan kita verifikasi faktual di lapangan. Kalau sudah selesai maka kita terbitkan surat keterangan terdaftar atau surat pemberitahuan keberadaan organisasi. Jadi mungkin itu saja Pak, kalau ada tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, dengan hari
ini. Amin. Walaupun kemarin saya nggak ikut ya, karena ada yang diselesaikan juga. Tapi selama Pak Anas atau Pak Amran, insya Allah yang selanjutnya setelah melihat visi dan misinya, saya sangat istilah apresiasinya luar biasa ya. Artinya tanpa disadari, mungkin tanpa disadari juga ketika membentuk yayasan ini sudah membantu pemerintah daerah. Walaupun tujuan kita sebenarnya hanya ingin kumpul ya pertama kali bagaimana kita bentuk seperti ini, tapi tanpa disadari sudah membantu pemerintah daerah. Mudah-mudahan dari pemerintah daerah nanti bisa mengapresiasi karena sifatnya Kesbangpol ini hanya memfasilitasi, bukan hanya memfasilitasi, tapi seperti yang disampaikan oleh Amran, berdasarkan tupoksi kita tidak terlepas dari ini. Artinya ketika suatu saat yayasan ini mau melaksanakan kegiatan, janganlah lupa bahwa kami pun bisa dibantu. Dapat karena kami untuk melaksanakan sosialisasi belum bisa, jujur belum bisa sampai saat ini karena 2 tahun kita anggarkan belum pernah diberi kecuali rapat P4GN-nya, rapatnya saja dalam menyusun RAD-nya, kan setiap tahun kita selalu menyusun RAD. Hanya itu, jadi setiap kami ada ke lapangan atau kegiatan menemui tokoh-tokoh masyarakat, baru kami nanti minta disisipkan ketika tokoh masyarakat ada pertemuan atau majelis-majelis taklim dari tim ini, tolong Pak nanti disisipkan tentang bahayanya narkoba, bagaimana caranya menghindari. Hanya seperti itu bentuk kami selebihnya. Dan yang kedua, kemarin ada juga organisasi yang menawarkan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba. Tapi sampai saat ini ya belum ada ya. Nah, mungkin karena mereka terkendala sesuatu, apakah kita kada tahu juga sampai hari ini pun kami belum bisa. Jadi kendala kami itu. Iya. Tapi alhamdulillah setiap kami turun ke lapangan Pak, begitu ada majelis taklim, kami kan kadang ke tokoh-tokoh masyarakat. Iya, kami sampaikan. Mudah-mudahan seperti itu kami pun bisa terlibat nanti melalui ini. Untuk masalah kelengkapan administrasi, kalau besok hari ini bisa. Hari ini bisa, ya insya Allah besok. Jadi. Okay. Walaupun PLT kabarnya belum ada. Kami ini Pak, nggak tahu siapa nanti jadi pemimpin kami. Iya. Sudah lama ya. Iya, seharusnya kan sudah ada ini PLT-nya. PLT-nya belum ada juga. Belum ada. Saya kira Pak Anas nggak ada kabarnya, Pak Anas nih. Pak Anas kayak tuh. Iya makanya. Yang tahu persis ini tentang Kesbang, baik wawasan kebangsaan, baik politiknya, baik ormasnya, beliau sudah menguasai. Iya, setuju. Walaupun saya terlebih dahulu berada di Kesbang dari dia, tapi saya hijrah ke Bapeda selama 5 tahun, dia masuk, ternyata dia sudah melampaui saya. Hanya nasib saya lebih duluan dibanding dia. Ya sambil tuyan ya. Iya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dimaafkan karena ini ya hanya manusia biasa. Akhir ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi langsung aja kalau ini Mas, yang kurang adminnya gitu. Ada survei kepuasan Kuesioner kan? Mohon izin Pak Bu, kami mengucapkan terima kasih atas hitungannya kita di sini menghadiri kegiatan verifikasi faktual meninjau keberadaan sekretariat Yayasan Kobra. Di sini saya cuma mengingatkan kepada kita semua seperti kita bersama bahwa yayasan ini salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan. Yang namanya organisasi kemasyarakatan itu dibentuk atas dasar sukarela, mempunyai tujuan bersama, aspirasi bersama, kebutuhan bersama untuk pembangunan daerah, dan Kobra ini arahnya ke
rehabilitasi korban narkoba. Jadi Bapak Ibu juga untuk pedomannya pian pelajari juga ADRT-nya, karena di situ sudah dijelaskan maksud dan tujuan pembentukan Yayasan Kobra ini. Terus Yayasan Kobra ini pusatnya di mana ya, Bu? Banjarmasin, Mbak. Di Banjarmasin. Ini sudah cabangnya sudah ada di beberapa wilayah kabupaten dan kota ya. Untuk sementara cabang utama kebetulan saya ngawas dari provinsi. Yang baru akan jadi percontohan ada Tanah Bumbu. Kabupaten lain sudah ada juga? Belum. Ini memang dari kabupaten lain sudah mau akan minta dibentuk. Tetapi setelah riset kami, Pak, angka dari titik narkoba itu lebih tinggi di sini. Iya. Nomor 1 katanya. Nomor 1, Pak, di sini. Jadi sesuai riset itu kami menelahi, oh ternyata yang harus dijulukan sebagai leader, percontohan untuk kabupaten lain di sini. Insya Allah. Mudah-mudahan dapat dukungan dari Bapak sebagai Bapak dan orang tua kami. Itu yang kami harapkan untuk gantian gitu loh. Itu aja informasi untuk masyarakat pusat. Alhamdulillah Tanah Bumbu ini sudah jadi percontohan lah untuk pelaksanaan kegiatan Yayasan Rehabilitasi, karena memang dari kondisi wilayah Tanah Bumbu itu jadi pangsa pasar pengedar dan pengguna narkoba. Semua kalangan. Terus ini pengedar juga dipermudah. Artinya ini misalnya ibu-ibu ini tanpa ada modal, Bu, itu bisa mengedarkan, artinya dianggapnya juga dulu pinjaman, setelah dapat hasilnya baru dibayar. Terus memang akses juga di sini mudah masuk karena memang ada pelabuhan lewat darat. Betul, darat, laut semua tembus. Apalagi lewat kaki nih. Iya, betul. Berobat. Terus tahun 2011 ketika saya di KB, saya pernah di KB 2 tahun, ikut pertemuan di BKKN Banjarmasin, itu sudah tertinggi dalam umur. apalagi di sini sektor Ternyata nggak pertambangan pernah juga ya, Bu. turun-turun ya. Sumber daya alam dan sumber daya manusianya hampir sama sedikit. Iya, betul. Kenapa saya bilang gitu, sumber daya alam sini luar biasa. Saking luar biasanya akhirnya sumber daya manusianya pun dalam berbagai bidang, terutama yang ini yang bahayanya juga. Iya. Masuknya pangsa pasar ini yang lebih sama-sama. BNN kayaknya dulu pernah kita bahas, Pak Anas ya. Iya. Awal Iya, waktu betul. launching apa dulu itu di Ngapet ya. Sudah 3 tahunan tapi nggak tahu belum. BNN kayak ini juga. Iya, kendalanya banyak. Lanjut. Memang dari daerah ya yang G ya. Iya. Perlu tambahkan Ya, tambahkan sedikit Memang lebih lebih budgetnya. karena ini mengingat Tanah Bumbu ini adalah tempat percontohan untuk rehabilitasi korban narkoba. Jadi kami mengharapkan anggota atau pengurus dari Yayasan Kobra menjaga nama baik yayasan ini, jangan sampai kita sendiri nanti yang jadi korbannya. Siap. Ya, kita jaga nama baik. Kalau misalnya ada, otomatis Tanah Bumbu juga nanti yang bisa ternyata di sana juga ada Yayasan Kobra, ternyata orangnya juga ada yang Ya, pemakai lah apa ini kan, betul. Karena dasar kita memang ada juga syarat-syarat tertentu, Pak, untuk masuk bisa bergabung di sini. Untuk sekarang kita stabilisasi, ada form yang harus kita isi, integritas namanya. Nah, di situ nanti ada tahapan lagi untuk tes urin. Semua anggota. Ke semua anggota kita di sini. Jadi Walaupun tidak nggih, sekedar masuk. yang namanya manusia ya, Bu. Kadang ada yang terbuka dan enggak nih. Di antara kita semua, setelah tes urin bukan kita tindak lanjuti secara ini enggak. Nanti insya Allah kita bimbing. Ini kenapa sebabnya? Kadang-kadang ada yang terpengaruh hanya karena asap, Bu. Baru asap orang pemakaian tadi kena secara otomatis. Apalagi pemakai aslinya. Nah, dampaknya dari yang orang pemakai teman-teman sekitar kita nggak tahu ataupun kita berbareng di situ otomatis, Bu. Jadi kenapa kita bersihkan dulu lah orang kita di dalam. Ya, secara globalnya. Jadi teman-teman di sini juga semua udah siap untuk mengikuti tes urin. Syarat integritasnya nggak sembarangan kita masuk, Pak.
kita ngisi pom-pom tertentu, pengalaman apa yang pernah terjadi gitu. Ada fakta integritas juga. Ada integritas. Rencananya mau tes urin Bu? Rencana ini kan kita kalau di Banjarmasin provinsi per 3 bulan Bu. Oh, per 3 bulan. Iya. Karena kita tes itu nggak sembarangan tes yang seperti di sini. Kita dari BNN. Iya. Standar BNN. Standar BNN. Standar Ada yang BNN. 4 strip. Iya. Jadi nggak ada yang kayak orang KB 2 gitu. Iya, iya. Banyak itu yang lepas Bu. Kita dari Kita standar habis BNN. minum obat aja ditas nanti bisa putih. Tapi strip apa dulu warnanya kan Iya, ada bedanya. warnanya. Ada kategorinya. Jadi itu Pak Anas. Levelnya. Silakan lanjut lagi Pak. Mungkin cukup itu aja yang kami sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, cuma itu kami mengharapkan kerjasamanya aja. Ya, ketika pian ada masalah di lapangan bisa koordinasi dengan kami. Karena yang seperti yang disampaikan tadi Pak Amran, kita punya tim juga, tim PNKTN, pencegahan dan pemberantasan narkoba, itu melibatkan juga Kodim, Polres, sama Kejari dengan instansi terkait yang ada di pemerintah daerah. Jadi memang kita ini ada rencana aksi daerahnya juga, mulai dari pencegahannya, penindakannya sampai ke rehabilitasinya. Jadi mudah kita bisa Bersinergi nanti Pak. sinergi nanti. Ditambahkan lagi. Itu aja. Lalu malam ini kan malam Jumat. Iya. Malam ini malam. Pak Anas kira-kira kapan BNK terbentuk nih? Kira-kira lama? Dan kapan sudah gitu Pak? Hah? Gimana? Tahan lagi Pak. Karena ahli dulu dulu kan dulu itu dari Pak Sulis dulu ya, dari kepolisian dulu Pak Sulis ya, Pak Sulis Sianto ya dulu satu ngasih materi kita di apa dulu itu Pak Krista yang dari BN Dari Kasat Narkoba. Kasat Narkoba dulu Pak emang penyampaiannya memang bagus dalam arti dulu tuh yang mau dirangkul ke BNNK itu memang dari organisasi tokoh masyarakat. Iya. Dulu ya, jadi kompleks yang Langsung. info yang saya tangkap sekarang itu nanti BNNK itu nanti dari ASN aja. Jadi begini Pak, BNNK kita ini mungkin 3 tahun yang lalu sudah panas lah, sudah dirancang begitu, memang betul Pak seperti yang disampaikan. Tes dulu. Kemarin kami terakhir dengan Pak Wakil Bupati sendiri langsung Pak, kita langsung ke Bakes Bangpol Provinsi, di situ hadir juga dari BNN Provinsi. Di situ diuraikan semua data-data kita, terus kemudian standar-standar yang harus didapatkan sebelum itu terbentuk. Memang kita ada tertinggal kalau tidak salah 2 poin Pak, cuma 2 poin dari jumlah keseluruhan yang semestinya harus kita dapatkan. Nah kemarin dikasih bocoran bahwa untuk membentuk ini loh yang perlu ditambahi, dan kebetulan sekali juga pimpinan khususnya Pak Bupati dan Pak Wakil memberikan atensi Pak, artinya ini loh segera. Nah, itu ditindaklanjuti dengan kita sudah dapatkan surat pernyataan dari pimpinan bahwa siap menyediakan lahan sejumlah berapa 1.500 meter persegi ya. Terus kemudian dana hibah nanti untuk awal pembentukan BNNK. Terus kemudian juga SDM Pak. Jadi mungkin yang mengisi BNNK sementara nanti ini adalah dari kita ASN dulu. Terus kemudian kalau berjalan setahun atau 2 tahun setelah berjalan mungkin diambil alih oleh kepolisian Pak. Namanya kami cuma membantu secara administrasi aja. Insya Allah Pak, doakan mudah-mudahan tahun ini nah. Iya, karena ini naskah akademiknya juga sudah selesai. terbentuk ini padahal tahu sendiri tanah gimana nih, narkobanya ya, gimana sih? Kalau Pak jadi begini Pak, Harus yang masuk. Daerah kayak gini kok nggak cepat-cepat terbentuk? kalau di kabupaten lain yang Jadi- mulai cepat itu Pak, kepala daerahnya sendiri yang masuk. Oh, iya. Langsung turun. Memang Jadi kalau kita memang normatif harus aja disediain terus. ini ya, memang harus. Jadi dia ya menyediakan dana perlu juga sejumlah mungkin gitu ya. bapak-bapak ketahui kami di Yayasan Kobra ini ada beberapa program yang akan kami jalankan. Dan kami tetap apa yang disampaikan oleh Pak Anas tadi bersinergi baik dengan pemerintah daerah, bahkan kami akan mengadakan suatu kegiatan sampai ke desa-desa. Ya. Nanti di desa-desa itu Bimtek kita ya, akan ada bimtek, bimbingan kepada Teknisnya. ya itu. Nah itu kami akan melakukan sinergi dengan masyarakat yang ada di lokasi di desa-desa yang terpencil pun kami akan datangi nanti
akan memberikan semacam bimtek atau penyuluhan. Nah, perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa dari Yayasan Kobra ini kami sudah punya wacana untuk membangun tempat rehabilitasi di Banjarbaru. Kami sudah punya lahan kurang lebih 3,5 hektar. Itu akan kami bangun tempat. Sudah ada tanah, kami sudah beli sebanyak 3,5 hektar. Kami sudah tinjau dan dalam waktu dekat ini kita akan bangun. Itu nanti di dalamnya itu akan kita bikin fasilitas seperti kamar-kamar. Kemudian juga akan kita berikan bimbingan-bimbingan mereka-mereka yang akan kita rehab di situ. Nanti ada cara-cara bercocok tanam, sehingga mereka ketika keluar mereka ada keahlian. Iya, kita sudah siapkan itu. Kita sudah bikin juga paketnya, sudah bikin juga untuk itu desainnya sudah lengkap. Kita wacana ke depan sudah ada. Kita sudah siapkan tanah itu untuk tempat rehabilitasi. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, Kejaksaan, dan pihak lembaga untuk tempat ketika ada dari pasien yang kita kita siap untuk menampung itu. Untuk sementara kan kasihan Bu ditampung di Tempat Iya. Kasihan orang yang sehat jadi gimana ya? Iya. Ada pengaruh. Ya kan ada pilihannya dua yuk. Ya. Di penjara atau di rehabilitasi. Itu kan kita Coba dulu ya. sama pemerintah daerah. Itu kan memang ada dari Kementerian Bu. dari kementerian. Saya jelaskan sedikit. Dari Jelaskan itu Kementerian beliau lebih tahu Bu, teknisnya nih. sudah ada dana yang ditujukan ke kepala desa seluruhnya untuk mengamankan untuk masalah narkoba. Itu judulnya Bu, Desa Bersih Bersih. Yang program Bintek ini yang kami akan masuk di sini. Dan Kobra menunjukkan juga langsung untuk berkegiatan pendampingan ke masyarakat. Nanti ke beberapa desa 10 kecamatan itu dibagi-bagi. Namun sebelum kita berkegiatan, kita ke Pak Bupati dulu sebagai penasihat juga ya Pak ya. Jadi Pak Bupati akan memberikan disposisi. Ya, mungkin beliau undang para camat dulu secara global. Dari para camat nanti kita pelan-pelan langsung ke desa. Nah, dengan tangan. Mudah-mudahan pian-pian sebagai bapak dan ibu kami bisa ikut membimbing kami Bu di sini. Kita bersama-sama lah ikut. Ya kan? Benar. Kenapa? Kalau kami nggak ada bapak, ibu gimana Pak? Makanya artinya legalitas ini sebagai apa namanya surat ini ya. Pak orang baru lahir nggak mesti ada ya. Kami dari pian-pian sebagai orang tua kami di sini. Gitu. Ya mudahan besok udah keluar dari desa kami, ini akan dijadikan dasar untuk melakukan audiensi. Kami akan melakukan kunjungan ke Kapolres, Kodim, Bupati, setelah terbit ini nanti. Gitu. Nah, mohon dukungan bapak-bapak dalam hal ini kami bisa bekerja sama dengan bapak-bapak untuk membantu masyarakat gitu Pak. Sama dinas-dinas ini juga Pak. Ya. Pemerintah daerah yang terkait. Betul. Dan dulu kasihkan listnya. Betul. Nanti kita bersama. Kita bersama. Nanti programnya kami kasih. Kita sama-sama bicarakan programnya. Untuk yuk kita bareng kapan. Yang saya tahu ada 3 dulu ya, Naker Trans, KB. Nah tuh, itu catatan Pak Program. Pak Program, tolong dicatat. Beliau kebetulan programnya Bu. Kalau Kesbang sifatnya itu tadi, fasilitas. Alhamdulillah. Dan juga sangat membantu P4 GN kami. Sama nih kita tujuannya P4 GN. Sama nih Pak. Nah, mudah-mudahan secepatnya ini kami bisa menyerahkan ya persyaratan untuk pembentukan BNK karena tanah sudah oke ya. Nah, tinggal nanti Pak Bupati oke, BNS turun, insya Allah. Dan cuma saya tidak berani janjikan kapannya itu saya siapa tahu pun kita dapat dukungan dari pemerintah ataupun dari perusahaan dibuatkan tempat rehab. Ya kan di sini. Harapan kami dengan adanya kabar baru ini mudah-mudahan lebih agresif lagi terhadap ini. Kita tergantung pimpinan kami. Kami ini hanya pelaksana aja buat. Kriteria kami berdialog dengan Pak Bupati kan
Yang hanya peduli eselon dulu. 2. Enggak. Kami Harus ini hanya sampai gitu. batas Pasekda. Kalau sudah di atas itu sudah level pimpinan kan. Jadi kami nggak bisa bergerak kalau dapat kabar nanti yang ngomong perhatikan ini insya Allah. Jadi doakan aja kami dapat yang terbaik lah. Ya. Semoga cepat di Oke. Nah, Pak Rudi, Kami masih ada 2 ormas. Masih ada licin. Oke, silakan dulu. Apa yang ada dulu? Kemana lagi? Jauh-jauh kan? Kata Dekat Boga. aja Pak. Ini kan Iya, batu licin aja. belakang. Ini pokoknya loh Pak. Itu aku nggak Ada apa? tisu. Tisu Ada ada. tasbih ini ada aneh basah. Masih banyak. Ini Boleh nih sampai. Berapa? Jadi Pian di Banjar nih Bu. Dulu di Banjar, dulu ditugaskan di sini pengawasan untuk sepeda. Ini dia yang koordinator untuk sini biar cepat terbentuk beliau. Iya, Percepatan. enggak juga Bu, berdasarkan pengalaman sebenarnya saya Bu. Yang Semenjak